Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip. Untuk requestnya yaitu tentang cuca hijau yang macet bunyi karena tercabut bulu secara paksa. Nah, jadi seperti ini untuk sobatku semua. Untuk cuca hijau sobat-sobat semua ya, apabila secara tidak sengaja maupun disengaja itu terus tercabut bulunya, entah pencabutan bulu itu secara disengaja atau tidak, karena bulu cuca hijau itu kan kadang ada yang nyerit sampai kayak lidi, itu ada karena gagal mabung atau dia memang belum saatnya mabung atau belum saatnya copot bulu, tetapi sudah tidak ada lelenya atau tidak ada kayak bulunya, cuma lidi aja, terus dicabut bisa. Terus nyeri di bagian ekor, mungkin karena terlalu tua atau dicabut bisa, atau karena patah terus dicabut bisa. Nah, pada cuca hijau yang tercabut bulunya secara paksa atau tanpa disengaja, entah itu disengaja atau tidak, itu memang menyebabkan stres yang luar biasa pada burung. Jadi untuk sahabatku semua, apabila sudah terlanjur terus mencabut bulu secara paksa pada cuca hijau, memang cuca hijau itu dalam beberapa hari, mungkin sampai beberapa bulan, akan mengalami macet bunyi yang diakibatkan oleh stres tersebut. Jadi di sini Umbro akan memberikan beberapa trik atau solusi agar nantinya bulu itu juga cepat tumbuh, terus cuca hijau itu juga cepat bunyi. Jadi ada beberapa trik yang akan Umbro sampaikan. Semoga triknya trik dari Umbro, meskipun berupa video teori seperti ini, bisa membantu sobat semua yang sedang mengalami problem macet bunyi dikarenakan tercabut bulu. Nah, solusi yang pertama, di bekas cabutan bulu itu silakan Anda olesi dengan bawang putih ya. Tujuan diolesi itu adalah membuka pori-pori yang menyumbat dan mempercepat bulu baru untuk tumbuh. Jadi untuk pengolesan dengan bawang putih, burungnya harus dipegang ya, karena dipegang pasti olesi dengan dengan bawang putih. Jadi kalau dia macet bunyi, biarkan aja macet bunyi, terus kita pegang, nggak apa-apa ya. Intinya itu lebih baik sekarang macet daripada macet keterusan gitu ya. Yang kedua, untuk mempercepat cuca hijau itu nantinya mudah berbunyi, jangan lupa saat terapi bulu itu tadi, silakan untuk setiap 2 hari sekali Anda memberikan Super N pada minuman untuk daya tahan serta menghilangkan atau meredakan stres yang berkelanjutan pada cuca hijau. Terus untuk perlakuan harian, tentunya kalau burung yang sedang stres, dia macet bunyi, dia akan menjadi lebih agresif ya, mungkin agak sedikit giras dan yang lainnya. Tapi untuk sahabatku semua, tak usah khawatir, silakan aja ikuti irama atau rute yang Umbro sampaikan, cara mempercepat cuca hijau menjadi gacor. Yang pertama, silakan sahabat semua memberikan yang namanya pisang bacem. Nah, pisang bacem ini bisa Anda gelontorkan setiap hari untuk mempercepat cuca hijau itu buka paruh. Meskipun nanti kondisinya, kalau melihat orang dia takut waktu bunyi dia berkicau cuat, tapi terus ada orang dia takut, itu karena efek trauma dengan orang, itu biarkan saja, nanti dia akan hilang sendiri dan dia akan
kembali normal dan tidak takut dengan manusia. Dan yang kedua, membiasakan cucai hijau ditaruh di tempat keramaian. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mental yang tadi hilang karena tercabutnya bulu dan dia trauma dengan orang, dia akan melupakan trauma tersebut dengan sering menaruh cucai hijau itu di tempat yang ramai setiap harinya. Untuk mandi selama proses terapi dikurangi ya, jadi dikurangi untuk mandi itu mungkin bisa seminggu sekali, tapi kalau jemur silakan dijemur setiap pagi ya. Dan pengumbaran silakan nanti dilakukan apabila cucai hijau itu sudah aman atau dia sudah tidak takut dengan manusia. Jadi sementara ya gemuk-gemuk dulu tidak apa-apa ya, karena tanpa diumbar. Jadi terus selanjutnya untuk setelan extravoting ya, extravoting atau EF. Nah, EF untuk mempercepat cucai hijau itu berbunyi, silakan mengkombinasikan antara jangkrik dan kroto. Jadi peran jangkrik dan kroto ini nantinya akan mempercepat cucai hijau itu berbunyi. Jadi kroto bisa Anda berikan setiap pagi 1 sendok teh aja, sorenya tidak usah dikasih. Terus jangkriknya 3-4 ekor, itu lakukan setiap hari ya. Kalau jangkrik ya pagi sore, tapi kalau kroto cukup pagi hari saja. Dan untuk perlakuan pada malam hari, silahkan cucai hijau itu selalu di full kerodong dan taruhlah di tempat cahaya atau dekat lampu seperti ini. Itu tujuannya untuk kehangatan cucai hijau itu dan untuk membiasakan kalau cucai hijau itu selalu berada di tempat yang nyaman, terang, aman dari gangguan apapun. Jadi step demi step ya, step demi step atau langkah demi langkah silakan sahabat semua lakukan ya. Dari pemberian pisang bacem, kombinasi extravoting, penjemuran serta pengkerodongan setiap malam itu Anda lakukan rutin tanpa merubah-rubah settingan EF maupun itu buah dan yang lainnya, sampai benar-benar cucai hijau itu kembali kacau dan sudah tidak trauma lagi dengan keberadaan manusia. Berapa waktu yang dibutuhkan ya? Untuk waktu itu ya belum bisa diprediksi ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak bisa diprediksi. Intinya apabila Anda telaten ya sembuhnya dengan cepat, tapi kalau Anda tidak telaten ya mungkin bisa memakan waktu berbulan-bulan, karena yang namanya macet bunyi itu ada yang cepat pulih gacor, ada pula yang macet selamanya atau nantinya dia bisa gacor tapi membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan step demi step saran dari Om Bro tadi, silakan dicoba dan bisalah cucai hijau itu dipercepat untuk bunyinya dengan bantuan extravoting rawatan yang tadi Om Bro sampaikan. Dan yang terakhir, apabila cucai hijau itu sudah gacor, sudah tidak takut dengan manusia, hentikan yang namanya pemberian pisang bacem. Kenapa harus dihentikan ya? Karena apabila nanti tidak dihentikan, cucai hijau itu akan terefek ketergantungan ya, ketergantungan. Kalau tidak diberi pisang bacem dia tidak gacor. Tetapi untuk awal-awal menghilangkan pisang bacem, silakan sahabat semua itu menggunakan tomat, dan setelah tomat Anda berikan beberapa hari di full tomat, baru dibiasakan memberi buah pisang kepok ya. Itu tadi adalah beberapa saran dan trik dari Om Bro untuk mengatasi cucai hijau yang macet bunyi karena terpaksa atau tidak disengaja tercabut bulunya. Nah, hanya itu informasi singkat dari Om Bro, semoga infonya bermanfaat. Salam.